warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Harapan bapak, anak-anak bapak berada dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Kita masih dalam suasana pandemi. Kita mesti mengikuti protokol kesehatan, belajar jarak jauh. Kalaupun kita bertemu dengan orang lain, biasakan cuci tangan dan tidak bersalaman, dan tetap menggunakan masker. Baik, pelajaran kita hari ini, pelajaran yang kedua. Setelah minggu lalu kita melakukan PH tentang surah At-Tin. Materi yang kedua tentang mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Jadi untuk mengenal Allah, langkah yang harus kita lakukan melalui pembelajaran di kelas 5 adalah dengan mempelajari Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asma berarti nama, husna baik. Berarti Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Nama siapa? Yaitu nama-nama Allah. Jadi Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, jumlahnya 99. Di kelas 5 kita mempelajari 4 buah Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, yang keempat Al-Ahad. Masuk yang pertama Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Jadi kita harus yakin tiap-tiap yang diciptakan oleh Allah pasti akan mengalami kematian. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di bumi pasti akan binasa. Ada dalam ayat lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak akan mengalami kematian. Kita hidup ini semuanya diciptakan berpasangan oleh Allah. Ada langit, ada bumi. Ada awal, ada akhir. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kecil, ada besar. Ada kehidupan, ada kematian. Nah, jadi syarat untuk mati itu kita hidup. Nah, dihidupkan kita oleh Allah. Nah, nanti diberikan tenggang waktu oleh Allah. Ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun, bahkan yang baru lahir pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, umat Nabi Muhammad SAW kebanyakan umurnya berkisar 60 dan 70 tahun. Nah, kita yang sampai saat ini masih diberikan kehidupan oleh Allah, gunakanlah hidup itu untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ingat, kematian tak dapat kita tebak kapan dia datang, umur berapa kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah, tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan dulu 2012 ada orang yang menebak akan terjadi kiamat 2012. Ternyata di tahun itu dia yang dicabut nyawanya oleh Allah. Jadi tidak bisa kita menebak kapan datangnya hari kiamat, kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan kita untuk menghadapi kematian itu adalah dengan amal ibadah yang harus kita tingkatkan dan kita tingkatkan setiap saat kepada Allah. Kemudian yang kedua tentang Al-Hayyu. Allah Maha hidup. Allah memberikan kehidupan. Semua manusia, tumbuhan, hewan diberikan kehidupan oleh Allah. Tanpa syarat, tanpa diminta syarat oleh Allah diberikan kehidupan. Burung diberi kehidupan. Manusia diberi kehidupan. Kucing pun diberi kehidupan oleh Allah. Beda manusia dengan makhluk yang lain. Kalau manusia nanti kehidupan yang ia laksanakan, yang ia jalani akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu diberikan oleh Allah, untuk apa waktu itu dia gunakan? Kesehatan diberikan oleh Allah, untuk apa kesehatan itu dia manfaatkan? Ilmu yang diberikan oleh Allah, untuk apa digunakan ilmu tadi? Harta yang diberikan oleh Allah dalam kehidupannya, dari mana ia dapatkan? Kemana ia pergunakan? Dua ternyata pertanyaan diberikan oleh Allah tentang harta.
Yang ketiga tentang Al-Qayyum. Allah berdiri sendiri. Allah tidak butuh kita. Allah Khaliq. Allah pencipta. Allah tidak butuh dengan makhluk. Jadi yang butuh dengan Allah itu kita. Salat yang kita lakukan bukan untuk diri kita, bukan untuk Allah, tapi adalah untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita membutuhkan Allah. Kita hidup di dunia ini sementara cuma. Kehidupan yang kekal itu adalah akhirat. Nah, untuk menempuh kehidupan akhirat itu tentunya kita membutuhkan bekal. Kita harus mempersiapkan diri. Nah, dan sebaik-baik bekal tadi adalah amal soleh yang harus kita persiapkan untuk mengarungi kehidupan akhirat yang kekal abadi nantinya. Jadi Allah itu tidak butuh dengan kita. Tidak sholat pun kita, apakah Allah berhenti jadi Tuhan? Tidak, Allah akan tetap jadi Tuhan. Tidak puasa kita sedih hati ke Allah? Tidak, Allah akan tetap jadi Tuhan. Walaupun kita tidak menyembah Allah, walaupun tidak ada manusia yang sholat di dunia ini, Allah akan tetap Allah. Allah akan tetap Tuhan semesta alam. Jadi tidak akan mempengaruhi ibadah kita, nakal kita. Allah tidak akan berubah statusnya. Allah akan tetap jadi Tuhan. Kemudian yang keempat, Al-Ahad. Ahad artinya satu atau esa. Allah ada sebelum makhluk ini ada. Bayangkan, sebelum makhluk ini ada, Allah sudah ada. Dan Allah ada ketika semua makhluk, semua ciptaan Allah ini ada. Dan Allah akan tetap ada ketika semua makhluk ini tiada. Jadi Allah itu esa. Maksudnya adalah Allah tidak punya orang tua. Allah tidak punya keluarga. Allah tidak punya anak. Dalam surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah tidak beranak. Yang beranak itu orang tua, berarti Allah bukan orang tua. Allah tidak diperanakkan, berarti Allah juga bukan anak dari seseorang. Jadi Allah itu ada dengan sendirinya. Wal awalu wal akhiru. Allah adalah awal yang tanpa permulaan, wal akhir, dan akhir tanpa kesudahan. Itulah Allah. Jadi anak bapak, bagaimana cara kita mengenal Allah? Dalam materi kelas 5 ini ada 4 langkah. Tadi kita kenali diri kita bahwa kita akan dimatikan oleh Allah. Al-Hayyu, kita dihidupkan oleh Allah. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kemudian Al-Qayyum, berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri. Allah tidak butuh dengan makhluk, tidak butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan Allah. Kemudian Al-Ahad, Allah itu esa. Allah tunggal. Allah tidak punya anak. Allah juga tidak diperanakkan. Baik, inilah penjelasan ringkas tentang materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Mudah-mudahan ringkasan materi yang Bapak sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.